Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Ya. Oke. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan itu sudah menyediakan segala yang menjadi keajaiban yang untuk kita alami dalam hidup ini. Saudara percaya itu? Dan keajaiban itu akan terjadi ketika kita menjadi orang yang dengar-dengaran akan Tuhan, taat. Ya. Mujizat itu pasti terjadi. Tapi mujizat hanya diberikan kepada orang-orang yang hatinya taat dan percaya, saudara. Makanya tadi Maria bilang, ketika dia mempersiapkan lagu tentang mujizat. Dan Tuhan bilang, bukan itu. Lakukan dulu dalam ketaatan. Saudara, dan ketika saya tanya Tuhan, memang ada dua firman Tuhan yang sedang dipersiapkan. Dan Tuhan bilang nanti, lihat kondisi seperti apa. Tapi kalau saya renungkan, dua-duanya itu sama aja sih sebetulnya. Intinya garis besarnya itu, taat dulu baru kau lihat mujizat. Amin saudara. Mari kita akan sama-sama buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-14. Kita semua sudah tahu tentang bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang, namun hanya laki-laki. Yang 5.000 itu hanya laki-laki, belum termasuk anak kecil dan perempuan, saudara. Mari kita akan baca di dalam ayat yang ke-15, atau ke-13 dulu aja ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara perhatikan di ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara terkasih, ini gambaran setiap anak Tuhan. Selalu berpusat kepada keadaan. Tapi lupa siapa yang menyertai dia. Dan dia bersama siapa. Dan seringkali lupa dia melangkah itu karena siapa. Mereka sudah taat mengikuti Tuhan. Bahkan masih bersama Tuhan. Tapi seringkali ketika hati tidak pernah menjadi pribadi yang mengalami sebuah kelepasan, maka saudara, pengikutan akan Tuhan tidak menjamin mereka menjadi orang yang mengalami kuasa Tuhan. Saudara, bukankah banyak orang yang begitu setia, beribadah, melayani, begitu taat lah. Tapi kenapa seringkali jiwanya, rohnya tidak mengalami seperti yang Tuhan mau? Saudara. Karena manusia hanya berpusat pada apa yang dia lihat. Karena manusia seringkali saudara ya, hanya mengambil sesuatu yang mudah. Tapi tidak belajar, mengamat-ngamati,
Bahkan mau berjalan bersama Tuhan dengan yang sebenarnya. Saudara terkasih, mereka ini sebetulnya mau mengasingkan diri dari keramaian. Mau quality time, saudara. Mereka mau duduk bersama-sama untuk berfellowship secara pribadi. Tapi ketika Yesus melihat banyaknya orang berbondong-bondong datang mengikuti mereka, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara terkasih, anehnya murid-murid ini jalan bersama Tuhan setiap hari. Tapi kenapa kok enggak ada impartasinya dari Tuhan kepada mereka? Salah satunya adalah hati yang penuh belas kasih. Orang bisa ekstrim loh saudara, bisa militan. Tapi tentang belas kasih, tidak semua orang bisa punya belas kasih. Saudara setuju itu? Iya. Kalau enggak ada Farisi saudara. Enggak ada orang Saduki, ya kan? Farisi itu apa sih? Hebat firman Tuhan. Tapi enggak punya belas kasih. Ekstrem, tapi enggak punya belas kasih. Contoh waktu Petrus belum diubahkan. Petrus juga militan. Setia. Bahkan dia bilang rela mati. Kalau ada yang sampai menjamah Tuhan, dia mau ikut bahkan rela mati. Wah, ngomongnya besar. Petrus militan tapi juga ngamuan. Nah, siapa yang militan tapi ngamuan? Nah ini saudara. Militan, wis. Malaikat aja takut saudara. Jangankan malaikat, setan Lucifer takut saudara. Saking militane, tapi yang ngamu aneh. Loh ini banyak loh saudara. Ekstrim tapi ngamuan. Ekstrim tapi suka konslet. Tegangan tinggi. Tapi li ngomong firman, wis malaikat aja kalah. Dia ngomong firman, dia gak nginjek tanah. Malaikat kadang masih injek tanah kalau diperintah Tuhan. Dia sama sekali gak nginjek tanah. Saking apa? Rohaninya. Diskusi firman Tuhan, berdebat firman Tuhan, wis talk chair. Tapi kenyataannya buahnya ndak ada. Nah saudara ini loh, pohon-pohon yang kopong saudara. Ndak berbuah. Karena apa? Banyak orang motivasi itu mengikut Tuhan bukan karena menginginkan melihat dan mengikuti apa yang menjadi teladan yang utama dalam kehidupan Kristus. Dia cuma lihat apa spektakulernya. Dia cuma lihat hebatnya. Dia cuma lihat apa sisi rohani. Tapi yang nilai yang sejati seringkali manusia itu tidak pernah tertarik. Apa itu saudara? Buah pertobatan, perubahan hidup. Loh saudara, salah satunya kekristenan kita itu adalah, salah satunya yang utama adalah perubahan hidup. Dan semua didasarkan oleh apa? Firman. Firman bicara apa? Kebenaran. Kebenaran yang mendasari apa? Kasih. Nah, saudara terkasih, ketika murid-murid mengatakan, suruhlah mereka pulang. Pergi ke desa-desa. Supaya mereka cari makan. Tetapi di 18 katakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kalau saudara baca di Lukas, Markus, di Yohanes, ada murid yang begini, haruskah kami yang beli roti? Saudara, haruskah? Tapi kalau saudara perhatikan di semua Injil, sebetulnya mereka ini bukan tidak punya, punya. Walaupun cuma 5 roti, 2 ikan. Punya enggak? Halo? Punya enggak? Punya. Tapi merasa kenapa tidak punya? Karena sedikit. Padahal mereka itu enggak ngerti. Itu benih yang mau dilipat gandakan Tuhan. Tapi mereka salah melihat. Saudara. Kedua mereka tuh enggak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Bahkan di Injil Lukas berkata saudara, di Yohanes, aku sengaja karena aku mau lihat.
Apa sih reaksinya? Kepada Filipus Tuhan bilang, aku sengaja mau menguji hatinya. Padahal aku tahu apa yang akan kulakukan. Saya tanya, ketika Tuhan memerintahkan kepadamu, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak keadaan saudara? Tahu. Jadi mulai sekarang ini harus diubah. Kalau Tuhan perintahkan, dia tahu kamu bisa. Dia tahu kamu sanggup. Dia tahu kamu mampu. Dia tahu kamu ada, bukan tidak ada. Yang membuat kamu tidak merasa punya adalah satu, kamu tidak terlalu kenal dengan pribadinya. Engkau tidak terlalu kenal dengan pribadinya. Karena engkau cuma ngikut, ngekor. Tapi kau nggak berusaha next untuk apa? Seperti air. Ada perumpamaan ilustrasi saudara di firman Tuhan. Airnya semata kaki. Terus semana? Selutut. Naik lagi sepinggang. Sampai, nah kebanyakan orang tuh maksimal cuma di lutut. Kan kecek-kecek lumayan Bu. Pokoknya rohani. Pokoknya ekstrim. Tuhan mau saudara dan saya itu tenggelamkan dirimu. Artinya berjalan dalam setiap ketaatan itu yang dunia bilang tidak mungkin. Justru yang tidak mungkin inilah saudara. Tuhan akan apa? Memperlihatkan kepada dunia. Kalau semua yang mungkin dunia nggak tertarik karena dunia bisa. Saudara terkasih, murid-murid ini cuma ngikut dan melihat saja. Oh Yesus bisa bikin ini, bisa bikin mujizat. Wah keren ya, hebat ya. Dan ketika mereka diutus saudara, mereka itu saudara mengalami kuasa yang diimpartasikan Tuhan. Tentang apa? Kuasa mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Saudara ya, melakukan banyak hal. Makanya Matius 7 ayat ke-21 sampai 25. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Dan mereka berkata, Tuhan, aku ini sudah melakukan kehendak-Mu, sudah melayani, sudah ini, sudah semua sudah. Dan saudara ingat orang kaya, orang muda yang kaya, semua sudah kulakukan. Begitu dia bilang, juallah hartamu, langsung jeglek saudara. Bapak Ibu terkasih. Sebentar lagi kita akan merayakan Rosh Hashanah. Masuki masa tahun yang baru. Tahun sebuah perayaan, sesuatu yang baru. Dan saudara, di tahun yang baru itu selalu ada sesuatu yang baru. Karena Tuhan tidak pernah yang lama. Dia selalu yang baru. Dan saudara terkasih, ketika saya diskusi dengan Tuhan perkara ayat ini, memang kita semua pada umumnya sudah ngerti lah ini. Cuman apa sih message yang paling menjadi esensi pada pagi hari ini? Tuhan mau bicara apa saudara? Tuhan mau bicara begini, seberapa sih ketaatanmu itu? Seberapa percayanya hatimu dengan Tuhan? Kepercayaanmu dengan Tuhan, penyertaanmu dengan Tuhan, apakah kau sudah memastikan itu sampai ke dalam jiwa dan rohmu dan ubahnya dan ujungnya engkau mengalami sebuah perubahan, atau penyertaanmu dengan Tuhan itu hanya seperti bayang-bayang. Bayang-bayang saja, begitu si pembuat bayang-bayang hilang, habislah engkau. Saudara, orang kalau cuma mengikuti Tuhan sejauh dengan bayang-bayang, hidupnya tidak akan ada perubahan. Apalagi meletakkan korban, tidak akan pernah itu terjadi saudara. Paling-paling sebesar sedekah. Apapun saudara, sebesar sedekah. Karena hatinya masih terikat dengan banyak hal. Tapi kalau orang mengikut Tuhan sampai dia menyatu, bukan dengan bayangannya, menyatu dengan kehidupan Tuhan, itu beda. Jiwa rohnya merdeka. Nah ini saudara, jiwa roh yang merdeka ini yang membuat orang mengalami supranatural. Tapi kalau kau selalu ketakutan, masih pelit, masih kikir, masih berfokus pada menyenangkan dirimu sendiri, yuk berdarah-darah doa gak ada gunanya. Saudara, Tuhan mau kita ini seperti roti yang terpecah-pecah, dibagikan.
Hidup ini harus berbagi, jangan berpusat pada dirimu sendiri. Saudara. Dan ketika Yesus berkata tidak perlu mereka pulang, mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Tuhan bilang, bawalah kemari. Artinya gini, seberapapun yang kau punya, serahkan ke Tuhan. Artinya apa? Taat. Saudara. Bapak Ibu terkasih, tolong pemikiran jangan terlalu sempit. Otaknya cuma bilang duit. No. Makanya jangan mata duitan. Begitu ngomong ini langsung pikirannya duit, duit, duit. Belum tentu ngomong duit. Saudara. Bicara juga dengan waktumu, kebaikanmu, kemurahan hatimu. Saudara. Enggak kok saya lagi sesak, ngapain dulunya orang, ngapain kasih sama orang, enggak. Aku lagi trauma, aku lagi kepahitan, ngapain berbelas kasih sama orang. Saudara terkasih, kalau kita mau menjadi sumber mata air, jangan pernah membatasi Tuhan dengan apapun keadaan kita. Kita mungkin lagi sumpek, lagi kesel, lagi banyak beban. Tapi ketika Tuhan bilang, mari berbagi hatimu, berbagi waktumu, berbagi kasihmu buat orang lain. Tapi kau suka menarik diri dan berkata, enggak males, ngapain, ribet. Ketika Tuhan bilang, ayo sana pergi, fellowship, berdoa bagi bangsa, ngapain, doa bagi bangsa, bukan urusanku. Saudara, ingat ya, hidup ini tabur tuai. Kalau engkau terlalu cuek dengan lingkunganmu, dengan kota dan bangsamu, jangan heran kalau negerimu tidak pernah memberikan apa, kau berkat. Apa yang kau berkati memberkati engkau. Saudara, saya aja kalau sudah terlalu lama di lingkungan saya nggak berbuat sembako, nggak melakukan. Saya ini nangis. Serius, sedih. Hati saya tuh selalu ingin memberi. Dulu saya masih punya anak 1, 2 saudara. Saya tuh enggak kerja. Tapi setiap kali Idul Fitri, Natal, saudara. Saya ini harus memberi. Kalau saya enggak bisa memberi 1 RW, ya setidaknya orang-orang yang terdekat di lingkungan rumah saya. Karena di belakang rumah saya itu ada namanya perkampungan. Itu saya selalu nangis sama Tuhan. Tuhan, kasih saya benih. Saya nggak bilang kasih saya berkat, kasih saya benih Tuhan. Saudara kasih, setiap hari saya doa. Begitu sudah bisa saudara, saya beli. Dan itu saya lakukan saudara terus menerus bertahun-tahun. Kalau nggak punya, saya minta sama Tuhan. Saya nggak bilang gini, saya nggak punya kok. Saya dididik dari dulu, bahkan belum kenal Tuhan. Selalu apa saudara? Punya hati. Kalau saya cuma bisa memberi minyak 1 liter, berasnya 2 kilo, ya enggak apa-apa. Pokoknya memberi. Kadang-kadang itu pun saya sampai nangis. Bu, cuman ini. Loh enggak apa-apa Ci, enggak apa-apa. Ini sudah bagus. Bayangin memberi dia sampai masih nangis saudara. Sampai naik lagi. Dari beras cuma 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo terus saudara. Sampai dari mungkin cuma berapa kakak sampai ujungnya sampai 1 RW. Saudara tahu kalau saya sudah bisa melakukan itu dalam anugerah Tuhan, saya mesti nangis. Saya bilang terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan. Inilah firman-Mu Tuhan supaya orang melihat firman-Mu di tengah krisis, di tengah kesusahan. Tapi saudara tahu kalau Tuhan tidak menghendaki pun saya nggak akan bisa lakukan apapun. Gak bisa. Kadang ada kerinduan saya untuk si A. Tapi Tuhan nggak mengizinkan. Ya nggak bisa saudara. Uangnya ada tapi Tuhan nggak berkenan. Atau belum waktunya. Ya ditahan.
Ketika Tuhan bilang, enggak. Tidak. Saya juga enggak berani mendahului Tuhan. Berarti apa? Tugas saya hanya mendoakan. Saudara, bicara ketaatan. Memang kelihatannya didengar gampang. Tapi coba setiap hari persiapkan hatimu untuk taat sewaktu-waktu Tuhan mau kau lakukan apa. Saudara pernah enggak punya hati seperti itu? Tak persiapkan hatiku. Kalau nanti tiba-tiba Tuhan A, B, C, D, E, F, G. Apakah saya jadi orang yang ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kalau saudara di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, tapi Tuhan mau kau lakukan itu. Tapi di lubuk hatimu kau mengasihi Tuhan. Kau mencintai Tuhan. Saya percaya kau enggak akan sanggup berkata, ku jawab enggak Tuhan. Pasti yang keluar dari hati dan mulutmu adalah, ya Tuhan. Apapun itu saudara. Sekali lagi tidak bicara masalah uang saja. Kerelaan hatimu. Seberapa engkau kejar Tuhan. Seberapa kau mau taat mencari Tuhan. Saudara, waktu orang susah, gampang dia cari Tuhan. Waktu mulai diberkati, luntur hatinya. Mulai enggak setia, mulai mengabaikan tugas, mulai mengabaikan Tuhan, mulai merendahkan. Hati-hati saudara, orang bukan tidak tahan waktu dia di bawah. Banyak orang hancur, gagal waktu dia di atas. Waktu dia mulai diangkat Tuhan. Buat Tuhan memberkati kita sangat mudah. Dan Tuhan sangat-sangat ingin memberkati kita. Supaya Pak kita jadi berkat. Tuhan gak suka kita gak jadi berkat. Tuhan gak suka kita kere saudara. Dia mau kita kelimpahan. Tapi apakah hatimu punya limpah kemurahan? Murid-murid ini sudah kelihatan saudara. Suruh mereka pergi. Loh, murid-murid ini gak sadar. Loh ini Tuhan, ini gurunya. Banyak orang baru sedikit aja diangkat, sudah minterin. Gak usah gini ya, gak usah gitu ya, gak usah gini. Hati-hati loh saudara. Apalagi kalau kamu sudah merasa familiar dengan pemimpinmu. Udah merasa dekat banget, mulai ngatur-ngatur. Hati-hati. Kau sudah merasa dirimu memberi, mulai ngatur. Makanya saya gak suka. Saudara, gak ada yang boleh ngatur saya dalam hidup ini kecuali Tuhan. Saudara, kadang itu kesombongan seperti virus yang menyusup dan tidak disadari oleh banyak orang. Apalagi kalau merasa dia punya investasi yang besar dalam apa? Berbuat banyak semua kebaikan. Mulai ngatur. Saudara, jangan seperti murid-murid Yesus. Mereka dengan lancangnya berani suruh mereka pergi. Ini namanya murid nggak tahu diri. Berani bicara yang nggak sopan sama gurunya. Saudara terkasih, padahal jelas-jelas di awal Tuhan berkata tergeraklah Tuhan oleh belas kasih. Saudara, kedua saya mau sampaikan. Kalau kita ini punya roh kemarahan yang gak pernah dibereskan. Ya, gak pernah dicabut sampai ke akarnya. Trauma lah apalah. Bahkan apa yang kau anggap itu kutuk dalam dirimu. Tuhan sudah membereskan, sudah memerdekakan, bahkan sudah diselam sampai berapa kali. 50 kali bahkan. Tapi kalau otak kita masih berkata, aku ini terkutuk, makanya saudara, menuai apa yang kau pikirkan, apa yang kau yakini.
Saudara terkasih, satu hal yang perlu kita sadari, kita ini sudah dimerdekakan, nggak lagi dalam kutuk. Nggak boleh lagi punya image seperti itu. Saya masih dikutuk lah, saya apa? Enggak, tidak ada kutuk saudara. Kecuali apa? Engkau pembangkang, engkau liar, engkau tidak melakukan firman Tuhan. Ya pantas kutuknya masuk lagi. Saudara, selagi setiap akar kemarahan, kecewa, luka tidak pernah kau bereskan sampai total, saudara ya. Beberapa hari yang lalu kemarin ya, saya lagi di mobil, nanti lagi nganter saya, lagi ada orang konseling, saudara. Dan dia bilang gini, saya itu sudah mengampuni, saya bilang. Sambil ngomong sendiri, sambil nangis sendiri, sambil ngerasa luka hatinya, saudara. Saya bilang, ibu belum beres. Saya sudah mengampuni, sempat ngotot. Saya bilang, kalau ibu sudah sembuh, enggak ada teriak-teriaknya. Kalau masih dier, doeng, doak, duor, itu masih sakit. Gitu ya? Iya. Berarti masih berproses, belum sembuh total. Kadang orang itu terlalu sombong. Oh, saya sudah mengampuni. Saya sudah mengikhlaskan. Begitu disentuh sedikit, memorinya langsung keluar, toeng, langsung pusing kepala. Langsung kepala cekot-cekot, hati gelendang-gelendung saudara ya. Muka langsung, berarti belum sembuh. Dan orang seperti ini tidak bisa diberkati Tuhan. Orang yang masih punya akar kepahitan sangat kuat tidak bisa diberkati. Kenapa begitu? Gimana? Kunci diberkati itulah hati berkenan. Kalau engkau enggak berkenan sama Tuhan. Kedua, kenapa orang yang sangat punya akar kepahitan enggak bisa diberkati Tuhan? Tuhan enggak punya tempat di hatimu. Karena engkau lebih apa? Bangga menimbun sampah daripada harus mengampuni dan melepaskan, melupakan, mengubur semuanya. Yang ketiga, engkau lebih memberhalakan setan yang mengikat hatimu dalam kesakitan daripada engkau taat dengan firman. Itu berhala. Semua yang memupuk kepahitan, kebencian apapun itu berhala. Jadi engkau lebih punya penyembahan berhala daripada engkau harus taat sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya seringkali bicara, aktivitasmu dalam rohani tidak menentukan, tidak memastikan engkau adalah orang yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Ini contoh nih, Aurel tadi terlambat ya, karena anjingnya tiba-tiba main ceret-ceret. Saya duduk diam. Saudara, saya tiba-tiba teringat oleh orang Samaria yang sedang menolong orang yang kerampokan. Ada imam lewat, saudara. Ada beberapa lewat tapi enggak disentuh, enggak didatangi. Tapi begitu orang Samaria lihat, kok ada orang yang kena musibah ya dirampok, ditolongin. Saya tanya Tuhan, apakah ini jenis orang Samaria? Tuhan bilang tidak. Saya sudah naikkan proposal loh Rel. Mungkin ini jenis seperti orang Samaria yang menolong orang dirampok. Tuhan bilang tidak. Bangunnya kepepet, kesiangan. Kan saya udah bilang kalau mau melayani itu bangun pagi-pagi, persiapkan hati. Ojo bangun beduk dobol, saudara. Nabiak, belum baju nih, belum sepatu nih, biar. Hari ini enggak sih Aurel, hari ini enggak terlalu maksudnya. Tapi gini loh saudara, saya tanya, tadi kan ada yang tanya, Mami, Aurel agak terlambat. Terus, Mami, Aurel sudah di bawah, tinggal ganti baju. Sudah terlambat lebih dari 5 menit.
Kalau saya mendisiplin Aurel itu baik. Buat apa kau melanggar, menyonyo di sini, tapi Tuhan memalingkan muka. Buat apa kau melanggar, sok mau tampil, tapi Tuhan apa? Buang muka. Yang mending kau merendahkan diri, enggak usah sudah duduk di bawah. Nyembah Tuhan, membereskan diri. Itu lebih mulia. Saudara, ini salah satunya juga bicara taat. Aturan itu ditaati, bukan untuk dilanggar. Kok boleh semau-maunya, tapi sorry ya, Tuhan buang muka. Lu untuk apa persembahanmu itu? Kalau saya mending saya duduk diam, saya bertobat. Ampuni Tuhan, ini ada yang salah bagaimana sih? Kata orang, aku harus tidur, bangun enggak pepet loh Tuhan. Tapi karena anjing ini Tuhan, siapa suruh ngingoni anjing? Saudara, semua pasti ada akarnya. Bukan perkara anjingnya. Seringkali saya bilang, kau itu semua pengerja. Malam-malam itu jangan dinteno waktu nih, wah besok malam minggu, besok minggu wes. Sampai pulang jam 12, jam 1, setengah 2, teler. Justru ketika besok hari minggu, takutlah akan Tuhan. Jangan dihabis-habisin waktunya. Karena besok harus datang melayani Tuhan. Persiapkan dirimu waktu malam. Tuhan, bereskan segala sesuatu dalam hidupmu. Besok hambamu ini akan melayani engkau. Setidaknya kau prepare. Tuhan senang lihat orang yang mempersiapkan diri. Bukan gedandapan kayak jarang kepang. Atau asal-asalan. Wis pokoknya asal nongol, asal pengen. Tuhan selalu ngingetin saya. Kalian harus mempersiapkan diri loh. Untuk rumah Tuhan. Kan saya udah bilang. Satu kali kalau rumah itu datang. Kita ini harus lebih jadi orang yang tahu diri. Saudara belum pernah merasakan. Kalau yang belum pernah merasakan ketinggalan pesawat. Coba angkat tangan yang pernah ngalamin. Ketinggalan pesawat. Ya apa rasanya? Itu seperti 5 darah bijak dan bodoh kan. Ditutup pintunya, kodor-kodor, tolong buka. Gak bisa. Beli tiket baru. Wih langsungnya saudara. Saya itu di Papua. Lah wong manggil yang gak denger saudara. Orangnya banyak. Bukan kayak di airport yang di Surabaya. Bayangkan di pulau pun bagaimana tuh saudara tahu sendiri yang pernah ke sana. Yaudah denger saudara. Akhirnya kita datang. Kok enggak dipanggil-panggil? Loh baru 2 menit sudah berangkat. Hah? Waduh langsung saya hancur hati. Ini langsung tiba-tiba ini seperti 5 darah yang bodoh. Sudah deket loh saudara. Enggak jauh dari gate-nya. Tapi karena saya terima telepon. Enggak denger. Tapi saya percaya itu Tuhan izinkan. Merasakan bagaimana kalau seperti 5 darah bodoh yang ditutup pintu tidak bisa masuk. Wah saudara sampai hari ini itu saya rasakan sakitnya saudara. Tapi bukan karena sakit jatuh cinta yang sakitnya tuh di sini. Enggak, pintu tertutup dulu ngeri saudara. Bayangkan tuh pintu surga tertutup saudara. Yang terbuka pintu neraka. Tuhan bilang mari masuk ke neraka. Enggak Tuhan. Saudara itu jadi gambaran yang terus terngiang di memori saya. Bahaya sekali kalau pintu sudah tertutup kita mau ngapain. Mau nangis darah juga enggak ada guna. Makanya diajar Tuhan disiplin. Supaya engkau jadi 5 darah yang bijak nanti kalau kau masuk surga. Bukan jadi 5 darah yang bodoh, yang enggak pernah prepare, yang sembarangan, yang asal-asalan. Mereka punya pelita. Tapi mereka enggak punya minyak cadangan. Dinyalakan pakai apa minyak? Apinya enggak punya minyak saudara. Orang itu kalau enggak punya minyak, hidupnya itu enggak suka didikan. Enggak suka peremukan. Enggak menghasilkan minyak. Lo didikan itu menghasilkan minyak saudara. Ketika kau diremukkan, ditempa, dimurnikan itu sakit semua. Daging sakit saudara. Tapi ketika itu sakit dan kau punya reaksi yang benar. Itu menghasilkan minyak. Untuk pelitamu menyala.
Siapa di sini kalau dididik Tuhan muarang, ngomelang, mumpung, pung, bang, biar. Gak pernah nyanyi gini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ketika kau diremukkan, ketika kau melakukan firman Tuhan, bisa nggak kau nyanyi seperti ini? Kau terhubung dengan surga, kau terhubung dengan Tuhan, bukan terhubung dengan dunia atau neraka. Terhubung dengan kedaginganmu, terhubung dengan semua kemarahan di jiwamu, terhubung dengan segala kepikiranmu yang hanya sempit cara berpikirnya. Saudara yang terkasih, mari bicara taat. Seringkali kita mengabaikan ketaatan. Dan saudara terkasih, disiplin itu menghasilkan kita menjadi manusia-manusia roh yang punya apa? Kuasa. Kalau tanpa disiplin, tidak akan saudara orang bisa dipercaya Tuhan sampai apa? Mengalami kuasa Tuhan. Jadi saudara terkasih, kalau mau jadi orang kepercayaan Tuhan, mencintai disiplin. Saya bisa saja biarin Aurel terus naik ke atas. Tapi saya tidak mau dia kenapa-kenapa. Lebih baik dia urusan sama saya, mami cek judes cek jahatin, tidak masalah. Tapi dia aman di dalam Tuhan. Lebih baik dia mangkel, bawa mangkel karena saya ke Tuhan. Tuhan, mami dulu, sedikit tok anu, tidak mau. Gaya tok, disiplin. Saya lebih rela dia ngoceh sama Tuhan. Nanti Tuhan pasti bicara baik-baik. Kamu mau jadi anak liar? Nggak mau Tuhan. Udah gendut liar kan jadi tambah jelek nanti. Bapak Ibu terkasih. Semuanya itu pasti sudah dipersiapkan Tuhan untuk tujuan ke depan yang jauh lebih dahsyat. Termasuk disiplin ini. Dan semua yang duduk di sini saat waktunya itu tidak akan saudara duduk, saudara melayani. Supaya besok saudara kalau mendisiplin jemaat, saudara bisa bilang, saya ini juga gitu, bertahun-tahun loh saya di Nafi ini, tidak boleh telat. Ayo, kesel pertama, mangkel, susu iya mangkel. Tapi ya apa, disiplin deh. Tapi berjalan waktu, nah ini sekarang, Ai sama Susu jadi pelayanan. Ini karena tadi lu nurut, berjalannya waktu, tidak apa-apa. Jadi saksi. Sama orang-orang atau jemaat-jemaat yang nanti datang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta ya bukan jemaat perpindahan, jemaat asli dalam pertobatan. Bukan jemaat pindah-pindahan. Dan saya sudah berdoa mulai sudah hari ini saya berdoa terus, saya tidak mau Tuhan. Jemaat perpindahan, nanti saya dimusuhi gereja. Jemaat yang benar-benar baru mengalami pertobatan, kan masih banyak jiwa-jiwa saudara yang belum bertobat. Kenapa harus curi domba orang? Kalau ada domba keluyuran, saya suruh pulang nanti. Itu beneran, saya serius saudara. Nanti kalau ada domba-domba keluyuran, saya didik, setelah didik, ayo kembali ke kandangmu. Biar kamu dapat covenant yang benar. Saya tidak akan biarkan domba tetangga masuk ke kandang kita saudara. Ya. Supaya apa? Kita semua bisa tetanggaan dengan baik. Saling merangkul. Ku kembalikan dombamu, kembalikanlah dombaku. Pada semua domba itu punya Tuhan loh, kok ya manusia loh ya. Sok-sokan merasa memiliki. Nah saudara, domba punya siapa? Lah iya aku bilang dombaku, dombamu, ngawur. Nah, saudara terkasih kembali lagi. Pada saat Yesus berkata, bawalah kemari, ya, apa yang kau punya, 5 roti 2 ikan dan Tuhan suruh apa? Mereka duduk tenang, ya, semuanya duduk tenang, tertib. Saudara, kalau kita mau lihat mujizat,
hati kita tuh jangan banyak apa? Gemuruh. Saya tak lihat ya sih, nanti beneran tak 500 jual ikan. Lega gimana? Wis. Kalau sudah berdoa itu tenang. Saya berapa hari yang lalu, Bu tolong bantu doa ya Bu ya. Ini gini. Wis, saya bilang, Ci tenang. Ya tenang. Nggak ada 1 menit, telepon lagi. Bu ini. Tenang. Terus sampai gitu wis, dalam hati wis gak kira saya menang ini. Sungguhan saudara. Kenapa? Berdoa sekenceng apapun kalau gelombang hatimu nggak akan bisa tenang, kau nggak akan alami mujizat. Kalau kita mau alami mujizat, nggak boleh ada gemuruh di hati saudara. Harus tenang. Dan menyerahkan semua kepada kedaulatan Tuhan. Kalau itu memang bagianmu, itu jatahmu, itu kemenanganmu, nggak akan kemana-mana. Sudah selesai baru bilang, iya kok Bu, aku serahkan Tuhan. Loh harusnya kita hati serano. Saudara terkasih, hari ini apa sih yang Tuhan terus gugah di hati setiap saudara? Ada yang juga gini, ayo mulai bangun mezbah. Ya Tuhan, nanti ya, sabar, saatku belum tiba. Ayo, lakukan seperti dulu, berapi-api. Tuhan, sekarang ini ya, aku ini kalau dulu pengangguran aku Tuhan, sekarang sibuk ya aku Tuhan. Ya apa? Saudara terkasih, jangan jadikan kesibukan saudara itu menjadi berhala. Kalau Tuhan lagi membutuhkan engkau, lagi memanggil engkau, bukan saya bilang mengabaikan pekerjaan, tidak. Setidaknya tanya Tuhan, ini bagaimana? Jangan pakai otaknya kita. Saya ini dalam 2 bulan ya, suka disuruh seperti itu sama Tuhan. Panggil dia, suruh dia, marikan madep begini. Dan setiap orang punya reaksi beda-beda. Dan Tuhan itu enggak suka kalau gini. Nanti ya, saya tak ini. Oh enggak usah. Kedua, Tuhan tuh enggak suka gini. Ya wis, enggak selera Tuhan. Jadi rasa GR. Kalau kau enggak menyambar, Tuhan enggak doyan. Percayalah. Loh, tapi kan dia ya apa ya? Aku kan sudah stop. Kadang-kadang kau cuma diuji loh sama Tuhan. Kau lebih memilih mana? Kau lebih memberatkan mana? Engkau diuji sama Tuhan. Makanya minimal tanya Tuhan, oh jangan minterin. Tuhan, aku ini repot loh Tuhan. Oh repot, oh ya sudah. Giliran dia butuh, aku ada keperluan tak ke Tuhan sih. Tuhan, aku bawa persembahan. Banyak sekali Tuhan. Aku repot. Lu persembahanku lihat dulu. Aku gak doyan. Saudara, kita ini hamba. Kalau tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu, lakukan. Minimal kau uji dengan apa? Doa. Tuhan kalau ini engkau, beri saya tanda. Beri saya kemampuan. Mulai bergaul, biasakan bergaul dengan Tuhan. Jangan pakai otaknya terus. Kau tidak akan pernah mengalami breakthrough saudara dengan Tuhan. Kau tidak akan punya pengalaman dengan Tuhan. Kau tidak akan bisa berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Engkau sudah punya mental block. Hari-hari ini, kalau kau ingin melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dengan supranatural. Pertamalah bereskan hati. Yang kedua, jangan minterin Tuhan. Jangan menggurui Tuhan. Yang ketiga, tanya Tuhan kalau engkau enggak ngerti, ketika kau enggak paham, apakah saya harus memutuskan ini Tuhan atau yang mana? Tanya Tuhan. Ini saya terlalu mencintai Jamie. Saya tuh beberapa kali. Jem, ayo Jem. Mami, aku sudah janji sama orang. Mami, ini. Sampai yang kemarin.
Mami tak tinggal dulu ya. Iya. Harusnya dia lihat iyanya saya tuh gini tuh lemes. Harusnya ngerti. Ada apa ya Mami? Kan gitu. Saya iyanya gini. Dia tetap pergi. Hati saya langsung hilang. JM. Wah kalau dulu saudara. Kasarnya 24 jam loh. Nongkrong saudara. Sampai pernah suami saya bilang, Pak Jemi tolong ya. Gak bisa. Gitu. Gak bisa dipisahkan sama Bu Indah. Gak bisa. Ini mamiku. Jangan pisahkan aku dengan mamiku. Gitu saudara. Sekarang golek wangel. Kadang saya itu ngedeng-ngedeng Tuhan. Tuhan kangen ya sama anakmu. Sabar ya Tuhan ya. Sabar. Sibuk Jemi sekarang. Jangankan saudara badannya ekornya dipegangnya susah. Saudara, tapi tadi pagi saya bilang, Jem, besok Senin ikut Mami ya. Siap. Dalam hati puji Tuhan. Kenapa sih? Sebetulnya olinya dia sudah habis. Bensin ada tapi kalau oli habis mau apa? Krek, krek, krek. Apinya enggak ada. Tiup shofar tapi rohnya enggak ada. Pret gitu shofarnya saudara. Tapi kalau ada olinya, gerbang terbuka. Saudara terkasih, kenapa sih saya ini suka cespleng gitu ya, terutama sama anak rohani saya. Saya mau ajari, di firman Tuhan kan bilang gini, aku tidak mau berterus terang. Tapi di Lukas pasal 7, aku berterus terang. Saya tanya, saudara mau Tuhan berterus terang di ending atau di awal? Nah iya. Harus gondoan itu tegur. Kalau sudah Tuhan tegurnya itu di akhir, mau ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau Tuhan tuh masih menyebut namamu terus, itu betul dia tuh kangen saudara. Kedua, dia tahu kalau lagi kembang kempis ini. Ketiga, mau dibiorin lagi lebih besar. Nah, anggurmu ini kantongnya sudah terlalu tua. Ayo di-upgrade. Saudara terkasih. Sekali lagi bukan berarti terus tanggung jawab kerjaan gimana? Bukan berarti rohani dikejar, yang sekuler diabaikan, tidak. Semua harus seimbang. Tapi tanya Tuhan. Kadang-kadang ketika kita dipanggil Tuhan ya, ada yang mau Tuhan halaukan saudara. Ada yang mau Tuhan halaukan. Seperti peristiwa ada orang perempuan yang manifestasi kepenuhan Roh Kudus di pesawat, saudara. Ada yang lihat saudara? Itu ternyata rekayasa Tuhan. Karena pesawat itu lagi ngalami masalah. Kalau coba enggak ada perempuan ini, pesawat itu terbang hancur semua saudara. Kadang-kadang Tuhan tuh narik kita, ada sesuatu yang gawat. Kita diluputkan. Atau seperti yang tadi saya bilang, Tuhan ngisi oli sama Pak Jemi. Tak berikan urapan yang baru nak. Ayo cari aku lagi. Mau di-upgrade. Tapi saudara kita harus tulus. Kalau Pak Jemi ini diperintah apa Tuhan? Jalannya seperti kuda, percayalah. Gaspol. Tapi ada sisi-sisi yang dimana Tuhan itu mau dia punya sebuah keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau tiba-tiba, ya bukan berarti semua harus nurut sama saya, enggak, percayalah saudara. Saya enggak seperti itu orang. Kalau di telepon Bu Winda harus iya, enggak. Kan saya tadi bilang, ujilah dulu.
Minimal tanya Tuhan. Tapi jangan belum-belum, gak bisa, saya begini, saya begitu. Lah, saudara terkasih. Jangan seperti murid Yesus. Untung mereka nurut, saudara. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Walaupun mereka masih jawab, saudara. Di sini hanya, artinya sih ada bantah. Sebetulnya tanpa mereka ngomong, tanpa mereka konfirmasi, Tuhan tahu gak sih? Tahu. Kalau sampai konfirmasi itu sebenarnya dibalik ya alam bawah sadarmu ini ada sesuatu yang kau gak terima sebetulnya. Intinya itu loh, saudara. Ya Pak, iya. Kalau engkau tuh mengeluarkan sebuah pembelaan kecil atau apapun yang itu menurutmu logika, iya tahu, enggak salah, enggak dosa. Ketika murid-murid bilang, ayo yang ada pada kami hanya 5 roti 2 ikan, itu enggak salah, mereka konfirmasi. Tapi yang saya maksud di balik konfirmasinya ada selubung spirit yang membuat mereka sebetulnya enggak terima. Gak bisa Tuhan, ini cuma sedikit, kalau ini diambil, mana? Habis nanti aku gak punya jatah. Saudara terkasih, yang ketiga, Tuhan mau kau punya unlimited. Bukan mau yang cukup, lebih dan lebih. Saudara, segala sesuatu ketika kita bukan cuma taat sama Tuhan. Tapi kita tenang, makanya disuruh duduk semua, tenang. Setelah tenang, baru Yesus menaikkan mengucap syukur. Artinya, pertama itu saudara, kita itu taat. Dalam ketaatan kita itu kita harus punya namanya belas kasih. Kita taat tapi nggak punya belas kasih itu percuma saudara, percuma. Itu cuma abal-abal. Hatimu ndak ikhlas, hatimu ndak rela, hatimu masih apa? Penuh gejolak. Sekalipun apa? Engkau taat. Taat yang model gini akan ada banyak kebocoran-kebocoran. Tapi taat. Tapi Tuhan lihat, hatimu kok ndak tulus ya. Ini bikin kebocoran. Saya tanya, banyak ndak orang taat tapi ndak tulus? Itu bikin kebocoran. Jadi ketika kau taat saja, hatimu harus diperiksa. Ini tulus atau tidak, ini murni atau tidak, atau kau seperti judi. Nanti dapatnya berapa ya? Nah, ini motivasi saudara. Jadi ketika kau taat, pastikan hatimu itu tulus. Kedua, tenang. Semua disuruh duduk apa? Di rumput hijau. Artinya dudukmu tuh sampai kok gini. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Oh, oh, damai bagai hujan yang jatuh. Damai dari Bapa di dalam hidupku. Damainya tuh benar-benar tenang, setenang-tenangnya, nggak ada takut, nggak ada khawatir. Damai di hatiku waktu kau mempersembahkan. Seperti sungai yang mengalir. Oh, oh, damai bagai hujan yang jatuh. Damai dari Bapa di dalam hidupku. Pada kau letakkan persembahan, kau letakkan korban. Enggak ada ketakutan, enggak ada khawatir, enggak ada noleh ke belakang. Waduh itu benar apa salah ya nanti, enggak ada. Tapi ketenangan, kedamaian itu seperti air yang mengalir.
Bahkan sampai bisa membawa jiwamu itu tersenyum, saudara. Baru disitulah kuasa mengucap syukur itu akan mendatangkan mujizat. Saudara, kenapa sih saya tuh orang yang hampir-hampir gak pernah bicara masalah uang, masalah finansial. Selalu bicara tentang pertobatan demi pertobatan. Tapi kenapa hari-hari ini akhir-akhir ini terus bicara di sini? Karena krisis ekonomi akan terjadi di depan, saudara. Dan kita harus menuai. Bukan krisis tapi kelimpahan. Tapi kita harus punya sikap hati yang benar dalam meletakkan korban. Tuhan lagi didik kita. Cara kita mempersembahkan, cara kita membawa korban itu bukan dengan terpaksa, bukan dengan marah-marah, bukan dengan kesel, bukan dengan... Tapi dengan penuh sukacita, merendahkan diri, sabar, bahkan punya hati yang selalu bersukacita. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Sekalipun secara mata jasmani, secara keadaan kepepet. Tapi ada keputusan bulat mengatakan, aku percaya kau Tuhan. Sekalipun itu tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku percaya. Ketika Tuhan menguji hatimu, didapati engkau berkenan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari, mujizat itu tidak jauh-jauh saudara. Mujizat itu selalu ada dalam perjalananmu bersama Tuhan. Bahkan jadilah orang yang selalu bertanya Tuhan, hari ini Tuhan mau apa dalam hidupku? Tuhan mau apa dalam hidupku? Jadilah orang yang terus membawa Tuhan bersinergi dengan pribadi kita. Sehingga seperti pujian tadi, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar. Sebetulnya udah apa lagu ini saudara? Tapi waktu tadi dipujikan, tahu enggak kalau saudara tahu hatinya Tuhan seperti apa? Waktu saudara pujian seperti ini. Tapi saya yang merasakan, yang serius nyanyi ini, cuma 30% loh saudara. 70%-nya cuma ngomong. Bukan nyembah, nyanyi aja. Tidak sampai ke hati. Yang sampai ke hati cuma 30%. Dan saudara tahu hati Tuhan seperti apa? Tidak banyak orang yang menginginkan aku. Mereka hanya mencari pertolonganku. Mengejar mujizatku, mengejar anugerahku, tapi yang sungguh-sungguh mencari hatiku tidak terlalu banyak. Kalau kita mau terhubung saudara, kita harus mengerti bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Terus saudara tingkatkan, contohnya kalau saya secara pribadi, biar hidupku ini ceritanya tentang Tuhan. Dan itu enggak berhenti sampai di situ saudara. Terus tiap hari bagaimana membuat hidupku menceritakan atau cerita tentang Tuhan. Atau hidupku yang ujungnya orang memberikan sebuah kesaksian untuk Tuhan. Itu terus saudara ditingkatkan. Ditingkatkan, terus keinginan ini ditingkatkan. Bagaimana membuat ceritaku ini menjadi cerita tentang Tuhan. Bukan diriku lagi, tapi tentang Tuhan. Tentang pribadinya, tentang cintanya, tentang semua kemuliaannya. Bapak Ibu terkasih, tadi pagi waktu saya menyiapkan ini, saya yang namanya punya ruang khusus keintiman. Di situ hanya saya yang doa saudara. Dan tiba-tiba muncul wajah-wajah jeret, satu-satu jebret semua. Tentunya kalau muncul tuh pasti apa? Tuhan mau saya bawa naik.
Tuhan mau saya bawa naik. Wajah satu-satu orang. Bayangin saudara, satu-satu orang. Bahkan sampai ada yang di luar kota. Jebret. Begitu tiba-tiba ada tertinggal satu. Wah, saya ini deg-degan. Aduh, ketinggal satu. Tapi ini sudah berjalan agak berapa menit saudara. Ini serius saya alami. Berapa menit, aduh kok tertinggal satu. Saya berusaha, enggak tiba-tiba naikkan, tapi melunakkan hati Tuhan dulu. Tuhan, Engkau baik, Engkau murah hati. Tidak ada Allah seperti sedih gini. Sambil melunakkan hati Tuhan, sambil bawa ini. Kalau Tuhan tiba-tiba merespon, ini diangkat. Tinggal satu hal yang saya tunggu, Tuhan deal atau tidak. Dan Tuhan seperti enggak bisa apa-apa. Dan Tuhan bilang, bawa dia masuk. Saudara terkasih, saya enggak ngerti dan itu beberapa kali saya lakukan. Hari ini saya enggak ngerti apa maksudnya itu. Kalaupun saya ngerti ada sesuatu yang saya enggak bisa ungkapkan di sini. Tapi sekali lagi, jangan mengejar Tuhan seperti ekor. Tapi tenggelamkan dirimu dalam setiap kehendak Tuhan. Jangan penuh hidup dalam ketakutan. Jangan tidak menjadi pribadi yang tidak mencintai didikan Tuhan. Jangan tidak mau mendisiplin dirimu karena semua itu sia-sia kalau engkau tidak mau dididik Tuhan. Semua korbanmu, semua yang kau lakukan itu sia-sia. Saudara, karena Tuhan mau kita dewasa. Bapak Ibu terkasih, terus dengukan di jiwa, di rohmu, saatnya akan terjadi. Engkau adalah orang-orang yang dibedakan dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, bahkan di luar Tuhan. Itu terus saudara, gemakan di hatimu. Saya adalah orang yang dibedakan, diluputkan. Kalau saudara tidak sangat menginginkan, saudara tidak akan punya motivasi untuk lebih dan lebih lagi dengan Tuhan. Tapi inginkan itu. Saya ingin jadi orang yang dibedakan Tuhan. Tapi engkau harus menjadi orang yang sangat tahu diri. Kau harus meletakkan kedaginganmu, meletakkan apa yang jadi hakmu. Dan percayakan itu di tangan Tuhan. Seperti menyerahkan 5 roti 2 ikan. Apapun itu saudara. Letakkan itu di tangan Tuhan. Karena engkau enggak akan tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Waktu-waktumu dengan Tuhan. Waktu-waktumu dengan keluarga. Jangan sibuk saudara. Sampai enggak punya waktu dengan keluarga. Enggak pernah bisa ngobrol dengan keluarga. Berbagi hidup. Berbagi cerita. Saya hari-hari ini belajar terus dengan suami. Punya waktu. Punya kebersamaan. Saudara terkasih, mari. Motivasi kita dalam mengiring Tuhan harus jelas. Harus jelas. Dan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang ditempa dalam kehidupanmu, sesuatu yang diletakkan apapun itu, duduk diam dengan tenang. Jangan kemerungsung, jangan penuh gejolak. Ketika kau taat, jangan lagi noleh ke belakang, mengingat-ingat, terintimidasi. Contoh, waktu kami dapat 1,5 miliar. Saya lagi di mana itu ya? Turki ya. Saya telepon sama Maria. Mami dapat berkas sekian. Mau diapain? Sombong amat mau diapain saudara ya. Padahal udah jelas-jelas kita ini berdoa, oh, rumah Tuhan loh. Lagi hangat-hangatnya bicara rumah Tuhan. Jebret dapat berkat 1,5. Kan harusnya logikanya, ya udah ini untuk rumah Tuhan. Kan gitu saudara. Tapi hati saya bilang, enggak. Terus Tuhan bilang gini, enaknya diapain ya? Ya Tuhan, enaknya diapain? Saudara, saya berdoa. Terus ditelepon, Maria sama saya tuh sepakat. Ya udah Mami, buat bawa mereka ke Israel.
sisa-sisa Israel ini harus masuk ke tanah Israel supaya punya perjanjian. Mereka berdoa puluhan tahun, saudara. Berapa tahun? 11 tahun. Makanya 11 tahun gerbang baru terbuka, saudara. Singkat cerita, sudah. Saya nggak pakai lama, langsung saya telepon travelnya, saya mau bayar. Loh, jangan ke susu, tunggu dulu, sabar. Nggak perlu sabar, saya bilang gitu. Nanti setelah berubah pikiran nanti. Singkat cerita, ketika saya pulang dari Turki mulai dibereskan dan bla bla bla, sudah berjalannya waktu. Orang kita bawa ke Israel, tambah hilang dalam hadirat Tuhan. Tambah pergi kemana? Tambah kabur. Saya tanya sama saudara, kira-kira suara apa yang datang, saudara? Tuh kan, gak berhikmat. Dapat berkat malah disia-siakan. Gak ditaruh tempat yang tepat. Pret. Kalau saya berkembang gitu, itu namanya noleh ke belakang. Buat apa kamu doa? Kau sudah dengar suara Tuhan. Ketika engkau mulai diuji, engkau goncang. Misalkan saya sama Maria, iya Mia, coba tahu gitu, gak usah buat mereka, gak paten ya Mia. Mending buat rumah Tuhan. Ya puji Tuhan, sampai hari sama Maria enggak ada pikiran seperti itu. Karena apa? Kita sepakat, itu Tuhan. Karena apa? Kita enggak punya hak, ya. Untuk apa? Nagih sama orang. Tak tolong lo ya, awas. Gak nurut, awas lo ya, mati gue. Enggak gitu, saudara. Apa yang kita sudah tabur, lepas, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Perkara apapun orang itu bukan urusan kita. Jadi orang meletakkan, melupakan, bahkan seperti enggak pernah memberi apa-apa. Itu bagus. Jadi jangan merasa berjasa. Beberapa kali anak-anak itu datang, sorry mami, saya tidak bisa menyenangkan. No, kamu tidak perlu menyenangkan mami, senangkan Tuhan. Soalnya mami kan sudah habis banyak. Saya tidak pernah habis banyak dengan kamu, itu uangnya Tuhan. Jadi kalau kamu mau sadar dan berbakti, sadarlah dan berbaktilah sama Tuhan. Kalau kamu mau ke tempat lain, monggo silakan. Saya berkati dia, silakan kamu di tempat lain. Yang penting kamu jadi berkat di sana, yang penting kamu semakin mencintai Tuhan. Tidak dinafiri, tidak apa-apa. Rumah Tuhan itu dimanapun ada. Yang penting itu kehendak Tuhan. Coba kalau hati kita jahat. Kamu kemarin sudah tak bawa kemana lo ya? Ingat lo ya, jangan gak tahu diri kamu. Ngeri saudara. Kalau kita punya hati seperti itu, kita ini lebih jahat dari Lucifer saudara. Sama sekali. Satu kali, suara mulai banyak. Sebetulnya yang kemarin tuh buat rumah Tuhan. Saya bagaimana reaksinya? Terlalu kecil. Kita ini sombong saudara ya. Sebetulnya bukan apa. Saya punya motivasi membesarkan iman saya. Kecil itu. Kedua, saya tahu itu kehendak Tuhan kok. Ngapain harus dieker-eker lagi saudara. Tidak menggocehkan hati saya. Udah. Dan saya percaya ketika saya bawa mereka ke sana. Itu tanah perjanjian dan itu tidak akan pernah sia-sia. Satu kali akan jadi benih yang luar biasa. Karena saya tuh anak-anak ini punya desen yang sangat besar. Hanya saja mereka masih suka keluyuran. Ya biarin. Tidak apa-apa. Tidak usah paksa orang bertobat. Kita itu bukan Tuhan untuk maksa orang bertobat. Tidak bisa. Pertobatan hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus dan pribadi yang bersangkutan. Jadi jangan paksa orang bertobat saudara. Tidak bisa. Saudara kasih hati-hati pada saat kita taat dengan Tuhan. Jangan suka noleh ke belakang. Jangan suka menyesali apapun. Kok kenyataannya begini, enggak usah berfokus kepada kenyataan. Tapi Tuhan, manusia itu butuh realita. Sopo sih enggak ngerti kata Tuhan. Tapi masalahnya adalah hatimu sendiri. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Kalau banyak orang mensalah artikan kita, enggak usah pusing.
Saya punya prinsip ini, yang penting saya melakukan kehendak Tuhan. Apapun kata orang gak penting buat saya. Dalam hal yang gak berguna. Jadi sekali lagi kita mau sama-sama ini belajar Bapak Ibu terkasih. Kadang sering kali iblis itu saudara ya datang seperti tiupan hembusan angin yang bikin kotor di jiwa. Bikin kotor di pikiran. Ujungnya apa? Jadi orang yang bingung terus, tapi tidak punya ketetapan hati. Ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, biarlah engkau punya ketetapan hati. Yes, apapun itu. Ujian, cobaan, apapun, tidak usah goyah. Selagi itu bukan rakus untuk kita makan sendiri, tidak usah repot. Saudara terkasih. Dalam anugerah Tuhan saya sampai hari ini. Apapun saya banyak untuk Tuhan daripada untuk diri saya atau keluarga saya. Selalu saya targetnya harus lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk kami. Kenapa saudara? Karena saya mempersiapkan juga keturunan demi keturunan saya. Mereka harus saya prepare tentang apa? Perjanjian Tuhan. Mewariskan yang ilahi. Saudara terkasih, mari belajar motivasi yang benar dalam mengiring Tuhan. Sertakan apapun yang kau perbuat itu dari hatimu. Dari hatimu, dari hatimu. Kalau kau terbiasa segala satu dari hatimu untuk Tuhan, dari hatimu untuk Tuhan, lama-lama tanpa kau sadar Tuhan tuh tidak akan jauh. Tuhan tuh sudah nempel di jiwa, di rohmu. Dia nempel terus, kenapa? Engkau menyertakan dia terus. Kau tidak mau dipisahkan. Sesakit apapun, tempelkan terus, saudara. Sampai pada ujungnya, jangan ambil rohmu Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan pernah engkau melepaskanku. Karena cintamu yang hidupkanku. Hembuskan nafasmu di dalamku. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan pernah engkau melepaskanku. Biarlah ku hidup di berkenanmu. Dan selalu jadi kesukaanmu. Sampai kapan? Selamanya. Ini tidak mudah saudara. Ini yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu letakkan segalanya untuk Tuhan. Letakkan segalanya untuk Tuhan. Bahkan tidak pernah berpikir untuk diri sendiri. Semuanya tentang Tuhan, tentang jiwa-jiwa. Yang selalu saya minta adalah jamin keluargaku Tuhan. Jamin anak cucu keturunanku, itu aja yang selalu saya minta. Jamin Tuhan anak cucu keturunanku, jamin keluargaku. Jamin nafire Elohim Army of Heaven, jamin setiap jemaat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Bersumpahlah Tuhan. Setiap kali ngomong bersumpah, saya ini nangis. Jangan pernah melupakan sumpahmu Tuhan. Bersumpahlah. Karena kita nggak pernah tahu umur kita. Kita nggak akan pernah tahu apa yang di depan. Ketika kita minta jaminan Tuhan. Kenapa saudara? Saya belajar mengasihi jiwa seperti Tuhan mencintai saya. Selalu saya buat alasan, Tuhan, bukankah kau yang mengajariku mengasihi jiwa-jiwa seperti kau mencintai hidupku? Bukankah engkau yang mengajarkan kepadaku Tuhan? Karena kadang ada orang-orang yang Tuhan itu enggak mau lihat karena kejahatannya. Tapi sekali lagi, saya bilang Tuhan, bukankah engkau yang mengirim dia dalam kehidupanku. Dan aku menjadi seorang ibu yang gak akan pernah bisa membuang anakku. Bagaimana mungkin engkau tidak mau memperhitungkan ini Tuhan. Saya harus punya dasar-dasar ketika saya harus masuk ke sidang
penentuan Tuhan. Untuk orang-orang yang dimana harus diperjuangkan. Saya bilang, Engkau yang mengirimkan dia dalam hidupku. Dan aku tidak pernah bisa memilih siapa yang Kau kirimkan. Seperti ketika aku melahirkan anakku. Atau anakku dilahirkan dari hidupku. Mereka tidak pernah bisa milih, aku juga tidak pernah bisa milih. Tapi itu kehendak-Mu Tuhan. Dan selalu saya ingatkan Tuhan. Ketika saya mengandung Elisa dan dokter bilang gugurkan ini, buang anak ini karena akan membahayakan nyawamu dan nyawa anak ini. Dan saya bilang Tuhan, bukankah janin ini Kau berikan? Bagaimana aku harus tega membuang dan menggugurkan anak ini? Susah payah perjalanan saya mengandung Elisa. Saya lewati. Beberapa kali sudah hampir pingsan, hampir mati beberapa kali. Saya lewati. Dan saya berkata dengan Tuhan, apalagi Engkau yang sudah mati di kayu salib Tuhan. Darah-Mu tertumpah sampai ke tanah yang sudah seharusnya menjadi kutuk. Tapi karena darah-Mu tanah itu menjadi berkat. Demikian jiwa yang Kau tebus. Ujungnya apa saudara? Tuhan cuma bisa menangis dan berkata, hatimu yang penuh dengan belas kasih. Aku menyukai itu. Saudara terkasih. Itu kenapa saya seringkali marah, disiplin, tegas, keras. Karena saya mengkhawatir hidup saudara. Sebagai ibu saya khawatir hidup saudara. Memang orang tidak boleh dalam kekhawatiran, tapi ada hal-hal tertentu. Seperti Tuhan juga khawatir saudara terhilang. Seperti anak yang terhilang. Begitu dia kembali, belum sampai dekat, bapaknya sudah berlari, merangkul dia. Kenapa? Bapaknya khawatir saudara. Bapaknya terlalu mencintai. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Mari, biar hati kita terus dibersihkan. Jangan hanya berpusat kepada kepentingan-kepentingan keuangan, kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang terhubung selalu dengan Tuhan. Terhubung selalu dengan surga. Lakukan yang terbaik, bahkan saya ingatkan kembali, bereskan hatimu yang penuh dengan gejolak, kemarahan, kebencian, semua bahkan sesuatu yang menjadi kutuk yang kau pikirkan, itu lepaskan. Jangan melecehkan anugerah Tuhan yang sudah membebaskan saudara dari kutuk. Mari saudara terkasih, intinya apapun yang Tuhan mau engkau lepaskan, engkau letakkan, apapun itu, lakukan dengan segenap hatimu. Dan percayalah, Tuhan sedang menukarkan yang tidak ada apa-apanya itu menjadi sesuatu yang jauh lebih mulia.